Pembahasan kali ini mengenai shell pada sistem operasi Linux dan text editor. Yang pertama, pipeline. Pada Linux, hasil keluaran suatu proses program dapat diberikan sebagai input pada proses lainnya. Tanda vertical bar seperti ini. Adalah tanda yang digunakan untuk pipeline. Penggunaan pipeline pada perintah-perintah Linux tidak terbatas. Langsung saja kita coba. Untuk percobaan pertama menggunakan pipeline, atau dua proses bergabung melakukan suatu pekerjaan. Misalnya kita akan melihat isi dari folder atau direktori etc. Kemudian more. Nah, inilah isi dari direktori etc. Jika kita tekan enter, maka isi dari direktori tersebut akan terus membuka. Untuk menghentikannya, kita tekan Ctrl+C. Untuk percobaan selanjutnya yaitu melihat direktori etc dengan menggunakan perintah ls spasi -1, kemudian short, kemudian more. Nah, ini dia isi dari direktori direktori home. Namun di sini karena ada perintah short, maka tampilannya atau hasilnya menjadi lebih terperinci atau sesuai abjad. Untuk mengakhirinya sama menggunakan Ctrl+C. Langsung saja ke percobaan 2, yaitu mengulang perintah sebelum atau sesudah. Maksudnya di sini yaitu menggunakan tombol pada keyboard panah ke atas, maka akan muncul perintah yang sebelumnya kita gunakan. Dan gunakan tombol panah ke bawah untuk mengulang perintah sesudahnya. Nah, seperti ini. Untuk yang ketiga, yaitu menggunakan regular expression atau menggunakan tanda bintang untuk mencocokkan sejumlah karakter dengan panjang bebas. Misalnya, kita langsung saja menjalankan percobaannya. Kita ketikkan cd, kemudian tekan enter. Kemudian menggunakan perintah touch. Misalnya kita membuat file latihan 1, latihan 2, latihan 3. Kemudian tekan enter. Kita lihat dengan menggunakan perintah ls. Nah, di sini sudah tercantum latihan 1, latihan 2, latihan 3. Kemudian dengan perintah ls juga kita akan melihat file atau isi dari direktori home yang diawali dengan huruf C, lalu tanda bintang, kemudian tekan enter. Nah, maka di sini akan tampil seperti di bawah ini. Karena kita tadi membuat filenya latihan, maka ls, l, kemudian bintang. Maka muncul file-file yang namanya berawalan huruf L. Kemudian jika kita akan menghapus file
yang namanya dimulai dari huruf L, maka menggunakan perintah rm, kemudian L, kemudian bintang, dan tekan enter. Nah, kita lihat lagi sekarang apakah masih ada. Nah, di sini terdapat keterangan cannot access L not such file or directory, karena kita lihat semuanya. Nah, di sini sudah tidak ada lagi file yang nama filenya berawalan dari huruf L. Untuk percobaan 3 nomor 2 yaitu tanda tanya digunakan untuk mencocokkan karakter sebanyak jumlah karakter. Misalnya kita buat lagi dengan perintah touch membuat file latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Kemudian tekan enter. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada lagi latihan 1, latihan 2, latihan 3. Kemudian kita gunakan perintah ls lat, kemudian tanda tanya. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, di sini fungsi dari tanda tanya tersebut yaitu untuk pencocokan dengan karakter yang kita tulis sebelumnya. Kan tadi kita menulis karakternya lat, kemudian tanda tanya, maka perintah tersebut akan menampilkan karakter yang sama yang ada di dalam directory home tersebut. Untuk menghapus juga sama, dan perintahnya pun sama seperti pada latihan nomor 1 tadi, menggunakan perintah rm, kemudian lat tanda tanya. Nah, kita cek lagi sekarang lat tanda tanya. Nah, di sini sudah ada keterangan ls cannot access lat tanda tanya not such file or directory. Nah, karena file yang namanya lat itu sudah tidak ada atau sudah terhapus. Untuk percobaan 3 nomor 3, tanda kurung siku digunakan untuk mencocokkan sembarang karakter tunggal yang terdapat dalam tanda kurung siku. Nah, misalnya kita akan membuat lagi file latihan dengan menggunakan perintah touch latihan 4, latihan 5, dan latihan 6. Kemudian tekan enter. Nah, kita lihat lagi di sini apakah ada. Nah, di sini ada, sudah terlihat. Untuk agar lebih jelas, saya akan menghapus terlebih dahulu. Kemudian, nah, ini dia tadi file yang tadi kita buat, latihan 4, latihan 5, latihan 6. Perintah selanjutnya yaitu kita akan menghapus file-file yang tadi dibuat itu latihan 4, latihan 5, latihan 6 dengan sekali perintah. Dengan caranya yaitu ketikkan perintah rm spasi lat, kemudian kurung siku. Nah, masukkan angka selanjutnya. Karena di sini latihan itu sama, tapi angkanya itu berbeda. Misalnya kita akan menghapus 4 dan 6. Kemudian tekan enter. Kita cek. Nah, latihan 4 dan 6 sudah terhapus, sedangkan latihan 5 belum terhapus. Untuk selanjutnya yaitu tanda strip seperti ini, tetapi di dalam kurung siku seperti ini, digunakan untuk mencocokkan sembarang karakter tunggal yang terdapat di antara tanda kurung siku, strip, kurung tutup kurung, dan sesudahnya. Nah, di sini kita akan membuat lagi file dengan menggunakan perintah touch latihan 4 lagi, dan latihan 4 dan latihan 6. Nah, kemudian kita akan menghapus lagi untuk semuanya. Misalkan kita untuk sekarang
kita akan menghapus nama file latihan 4 sampai latihan 6. Itu berarti latihan 5 juga akan ikut terhapus. Nah, di sini ada 3. Maka caranya rm spasi 4 siku 4 sampai 6. Kemudian enter. Kita cek. Nah, maka file yang tadi di sini ada latihan 4, 5 dan 6 di sini sudah tidak ada atau sudah terhapus. Itulah percobaan 3 yang menggunakan regular expression. Selanjutnya yaitu percobaan 4 menggunakan redirection. Nah, redirection pada Unix terdapat istilah standar input, standar output, dan standar error. Standar input adalah masukan atau input standar dari suatu perintah atau program. Nah, sedangkan standar output adalah keluaran atau output standar dari suatu perintah atau program. Langsung saja kita pada latihannya. Sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat file dan isi filenya menggunakan perintah cat yang sebelumnya sudah saya jelaskan di tutorial yang sebelumnya. Menggunakan cat, kemudian lebih dari, tanda lebih dari. Misalnya saya akan membuat file latihan 1, kemudian enter. Nah, saya akan membuat isinya seperti ini. Kemudian A spasi B C dan seterusnya. Misalkan saya akan membuat isi filenya hanya seperti ini. Kemudian jangan lupa Ctrl D untuk menyimpan, kemudian Ctrl C. Nah, sekarang kita tampilkan isi dari file yang tadi kita buat dengan menggunakan perintah cat lagi, kemudian latihan 1. Nah, sama kan seperti yang di atas. Yang di atas ini kita mengisikannya, yang di bawah kita melihat isinya. Kemudian kita akan menyalin dari file latihan 1 ke file latihan 2 menggunakan perintah cat lagi, kemudian latihan 1 lebih dari latihan 2, kemudian tekan enter. Kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada file dengan nama latihan 1 dan di bawahnya lat 2 atau latihan 2. Kemudian untuk membuktikannya apakah isi file di lat 1 sudah tercopy ke latihan 2 atau ke lat 2, maka kita akan membuktikannya dengan menggunakan perintah cat kemudian lat 2, tekan enter. Nah, ini sama saja isinya seperti latihan 1. Selanjutnya yaitu menggabungkan suatu file teks dengan menggunakan perintah cat atau menyalin 2 kali. Yang kedua, menggabungkan suatu file teks dengan menggunakan perintah cat, yaitu dengan dengan mengetikkan perintah cat, kemudian lat 1, tanda lebih darinya 2 kali atau double, kemudian lat 2. Nah, lalu kita cek menggunakan perintah cat, kemudian lat 2. Nah, yang dimaksudkan yaitu
tadi di dalam isi file latihan 1 kita hanya mengisi seperti ini saja. Nah, kemudian jika kita menggunakan perintah yang ini, maka isinya itu akan double atau akan menggabungkan atau akan disamakan. Jadi isinya itu akan 2 kalinya dari isi file latihan 1. Seperti itu. Kemudian nomor 3, menggabungkan beberapa file teks dengan menggunakan perintah cat. Kita akan membuat lagi file baru, cat lat3, kemudian tekan enter. Saya akan menuliskan isinya sama seperti latihan 1. Kemudian Ctrl D untuk menyimpan dan Ctrl C. Nah, setelah itu saya akan menggabungkan beberapa file dari file latihan 1 dan latihan 3 ke file latihan 4. Yaitu caranya seperti ini, cat latihan 1, latihan 3, lebih dari latihan 4. Kemudian tekan enter. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada file latihan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita akan melihat isi file dari latihan 3. Nah, seperti ini. Maksudnya saya akan melihat di file latihan 4 yang tadi sudah digabungkan. Nah, ini dia. Ini tadi punyanya file latihan 1, yang ini punyanya latihan 3. Nah, selanjutnya yaitu mengurut file teks dengan menggunakan perintah short, kemudian lat 4. Nah, di sini gunanya short itu untuk mengurutkan sesuai dengan alfabet. A dulu, B, kemudian selanjutnya C. Seperti itu. Nah, kita akan mengurutkan tadi file latihan 4 ke latihan 5. Nah, kita akan lihat di latihan 5. Nah, seperti ini. Isinya sama, cuman selain kita mengurutkan latihan 4, tetapi kita juga menyalin ke latihan 5. Itulah tadi percobaan menggunakan redirection. Selanjutnya yaitu percobaan yang kelima, menggunakan V. V adalah full screen editor, artinya editor tersebut dapat memanfaatkan fasilitas satu layar penuh. Nah, V mempunyai 2 buah modus, yaitu command line dan editing. Nah, command line ini yaitu editor V
menginterpretasikan input sebagai instruksi untuk dieksekusi oleh editor. Contoh seperti mencari teks, mengganti teks secara otomatis, dan lainnya. Sedangkan editing, yaitu editor V, menginterpretasikan input sebagai teks yang akan dimasukkan ke dalam buffer editor. Kunci-kunci teks editor di V ini yaitu sangat banyak sekali. Untuk H, itu pindah kursor ke kiri 1 karakter. Untuk J, pindah kursor ke kanan 1 karakter. Untuk K, pindah kursor ke atas. L, pindah kursor ke bawah. Jadi untuk pindah kursor kita tidak bisa menggunakan tanda panah yang ada dalam keyboard langsung. Dan masih banyak kunci-kunci teks editor di dalam V. Langsung saja kita ke latihannya. Sebelumnya saya akan menghapus terlebih dahulu. Nah, untuk memulai V, langsung saja ketikkan V. Kemudian kita akan membuat file dengan nama coba 1. Kemudian tekan enter. Nah, maka akan tampil atau akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian tekan tombol I di dalam keyboard dan memulai untuk mengetik. Misalnya saya akan mengetik kata kalimat. Kalimat pertama. Tekan enter. Kalimat kedua. Enter lagi. Kalimat ketiga. Nah, setelah ini kita akan disuruh sisipkan judul pada awal kalimat di atas kalimat pertama dengan menggunakan kursor. Nah, di sini untuk menggunakan kursor sebelumnya kita tekan tombol ESC di keyboard. Nah, tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk kursornya menggunakan huruf. Kita tinggal mengetikkan di keyboard huruf H untuk berpindah ke kiri 1 karakter, ke J. Oh, ternyata di saya tidak bisa. Oh, untuk K ke atas. Karena saya tadi sudah memencet tombol U, maka di sini semua perintahnya sudah terhapus karena U itu untuk membatalkan perintah yang terakhir kali. Saya di sini harus menulis lagi kalimat pertama, kalimat kedua, sebenarnya menggunakan V memang sedikit membingungkan untuk pemula. Nah, tadi saya akan menjelaskan dulu kursor. Tadi H untuk pindah karakter ke kiri, K ke atas, L ke kanan, dan J ke bawah. H, K ke kiri, K ke atas, L kanan, dan J ke bawah. Seperti itu. Tadi di sini saya
disuruh untuk menyisipkan judul pada awal kalimat. Maka menggunakan tombol H untuk ke sebelah kiri. Kemudian karena disuruhnya pada awal kalimat, kemudian ke atas. Nah, kita tekan tombol O untuk menyisipkannya. Di sini tuliskan latihan dengan V. Kemudian tekan escape atau ESC. Dan yang selanjutnya yaitu menyisipkan kalimat kedua dengan kata yang di tengah kedua kata tersebut. Nah, kalimat kedua, nah di tengah-tengah ini kita disuruh untuk menuliskan kata yang. Nah, seperti ini. Escape lagi, jangan lupa. Selanjutnya yaitu sisipkan kata pada awal baris kedua. Arahkan kursor ke awal baris dengan tanda siku, kemudian I untuk insert dan tulis ini adalah. Oke, kita disuruh ke awal lagi, ke atas, kemudian shift di angka 6, tekan I, ketikan ini adalah, nah, kalimat pertama. Kemudian escape lagi. Selanjutnya arahkan kursor pada huruf P yang pertama, lalu gunakan tombol R untuk mengganti huruf dengan huruf yang diketik. Oke, ke huruf P, kemudian gunakan tombol R. Nah, mengganti hurufnya. Kemudian tekan escape lagi. Selanjutnya yaitu arahkan kursor ke depan kata kalimat. Huruf K. Kemudian gunakan instruksi CW, setelah itu tulis baris. Nah, kita ke arah kalimat, ke huruf K, kemudian CW, kemudian tulis baris.
V terlebih dahulu. Kemudian sepertinya ada yang salah, seharusnya tapi benar seperti ini. Nah, setelah itu untuk menyimpannya menggunakan perintah ESC, kemudian ×2 W, kemudian tekan enter. Nah, untuk keluar dari perintah atau dari instruksi V ini menggunakan perintah ESC ×2 key, kemudian tekan enter. Nah, sudah selesai atau sudah disimpan. Nah, ini tadi yang kita tulis menggunakan perintah V. Untuk selanjutnya yaitu latihan dengan Nano. Editor Nano yaitu sama seperti editor V tadi atau seperti shell based editor lainnya yang menggunakan kombinasi tombol keyboard untuk menjalankan perintah-perintahnya. Perintah yang langsung bisa dibaca misalnya Ctrl J untuk meminta bantuan, Ctrl X untuk keluar dari Nano, Ctrl O untuk menyimpan pekerjaan, Ctrl J untuk melakukan perataan paragraf kiri kanan, dan seterusnya. Langsung saja pada latihannya menggunakan perintah Nano. Pertama kita ketikkan Nano, lalu kita buat coba 2, enter. Nah, seperti biasa kita ketikkan. Di sini kita disuruh ketikan latihan dengan Nano. Kemudian ini adalah tulisan di Nano. Untuk di Nano kita tetap bisa menggunakan panah atau tanda panah di keyboard seperti biasa, seperti kita mengetikkan di text editor lainnya. Untuk menghapus juga tinggal menghapus, tidak susah-susah seperti di V untuk mengetikkan ESC terlebih dahulu. Kemudian untuk perintah-perintah selanjutnya bisa dilatih sini seperti Ctrl G, Ctrl X, Ctrl O dan sebagainya. Di sini sudah ada. Misalkan kita akan menyimpan isi file coba 2 ini. Kemudian untuk menyimpannya kita menggunakan perintah Ctrl O. Setelah itu tekan enter. Nah, untuk keluarnya menggunakan perintah Ctrl X. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini tadi kita menuliskan seperti ini di text editor Nano. Itulah percobaan-percobaan dari modul 5 dan 6. Selanjutnya saya akan mengerjakan tugas yang ada di modul ini, yaitu print untuk melihat atau untuk berlatih menggunakan text editor V dan text editor Nano. Sebelumnya saya akan menghapus. Nah, di sini saya disuruh membuat satu file menggunakan editor Nano. Menggunakan editor V terlebih dahulu dengan cara sama seperti tadi,
V. Kemudian saya akan membuat file dengan nama tugas1.txt. Kemudian tekan enter. Yang harus diisi yaitu seperti ini. Nah, di sini saya sudah salah. Untuk menghapusnya, escape X. Untuk menghapus di editor V menggunakan escape, kemudian tekan tombol X. Selanjutnya, saya akan mulai ketikkan lagi latihan dengan V. Kemudian enter. Baris awal yang ditulis. Kemudian ini adalah kalimat yang kedua. Kemudian kalimat ketiga. Saya cek terlebih dahulu. Nah, di sini saya ada yang salah. Seharusnya kalimat di sini salah pengetikan, juga hurufnya harus besar. Cara mengubahnya escape, kemudian menggunakan perintah cw kalimat, kemudian escape lagi. Nah, seperti itu. Lalu saya disuruh untuk menghapus baris kedua dengan perintah dd. Escape. Nah, baris yang kedua yaitu dengan perintah menekan huruf dd, berarti 2 kali. Nah, sudah terhapus. Kemudian hapus 3 baris sekaligus dengan instruksi 3dd. Nah, di sini saya disuruh menghapus, berarti dari bawah. Saya ke bawah terlebih dahulu. Kemudian perintah dd 3 kali. 1, 2, 3. Lalu membatalkan penghapusan tadi. Misalkan saya tidak menjadi untuk menghapus isi filenya, menggunakan perintah atau menekan tombol U. Nah, seperti ini. Nah, lalu saya akan menyimpannya menggunakan perintah ESC -2. Saya akan menyimpan, kemudian akan keluar dari text editor V ini dengan perintah "2 W dan key", kemudian tekan enter. Nah, ini dia tadi yang saya kerjakan. Selanjutnya yaitu tugas yang kedua, mengetikkan teks. Ada teks di sini menggunakan text editor Nano. Caranya, ketikkan Nano tugas2.txt sebagai nama filenya. Ini dia teks yang harus saya tuliskan. Happiness doesn't always go with money. It often happens that success comes after many failures. Ketik I quit, agree, thought, I never thought
of this before. I'm very happy that your help is showing signs of improvement. Nah, kenapa di sini ada tanda string bahwa menyatakan kalimat ini masih ada atau panjang, karena di sini tidak cukup untuk ditampilkan, maka menggunakan string. Selanjutnya, all I want is some peace and quiet. We have visited this island year in year out, and we never get bored. Everyone but myself, I say to everyone else, this be clear, but not to me. While I understand what you say, I can't agree with you. It gives me pleasure to see you looking happy. That he has been able to tell us more about computer than anyone can do. Lalu saya akan menyimpan perintah tersebut menggunakan Ctrl O, Enter, dan saya akan keluar dari nano ini. Nah, ini dia apa yang tadi saya ketikkan tadi. Selanjutnya yaitu untuk melihat atau mengecek dari cara penulisan saya, harusnya menggunakan perintah spell, kemudian nama filenya. Nah, karena di sini perintah spell tersebut belum diinstal, maka tidak bisa dijalankan perintah tersebut. Sebenarnya spell ini untuk mengecek teks, tetapi
hanya khusus teks bahasa Inggris saja. Itulah rincian atau hal-hal yang bisa saya jelaskan pada modul 5 dan 6 kali ini. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih sebelumnya, sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.